Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Safitri, NPM 2018-31036 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Dalam video kali ini, saya akan membahas Nutrition Care Process atau NCP pada pasien luka bakar. ANAB, laki-laki, umur 16 tahun, seorang pelajar MTS, kelas 7. Pasien memperbaiki antena TV, tangan memegang pipa, antena, lalu tersengat listrik. Pakaian terbakar, sempat dirawat di rumah sakit daerah, dan sekarang dirujuk ke rumah sakit pusat. Diagnosis dokter adalah kombustio grade 3 dengan 36% luka bakar. Pasien merasa susah BAB dan merasa nyeri pada luka bakar. Antropometri dari keterangan pasien yaitu tinggi badan 160 cm, berat badan 55 kg. Biokimia Hb 11,2 gram desiliter, albumin 2,6 gram per desiliter, kalium 3,7 dengan normal 3,6 sampai 5, kalsium 86,7 dengan normal 98 sampai 100, GDS 156, SGOT 64, SGPT 140, tensi 0,6 106/48, RR 2 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. 38 derajat Celcius. Hasil rekal energi 30,4, protein 67,5, lemak 24,83%, karbohidrat 64,7%. Tidak ada makanan, pantangan, dan alergi. Pertama, NCP-nya, identitas pasien, nama atas nama AB, jenis kelamin laki-laki, usia 16 tahun. Hasil screening gizi, step 1, apakah BMI berada di bawah standar acuan? Iya. Step kedua, apakah akhir ini anak mengalami penurunan berat badan? Ya. Kehilangan berat badan yang tidak diharapkan, baju terasa longgar, dan penambahan berat badan yang rendah. Step ketiga, apakah 1 minggu terakhir anak mengalami penurunan asupan makan? Ya, asupan makan. Step keempat, apakah kebutuhan gizi anak dipengaruhi oleh kondisi anak untuk kurang lebih 1 minggu ke depan? Ya. Selanjutnya, step kelima, jumlah skor keseluruhan dari step 1 sampai 4 yaitu total skor YP-MS atau skor 3, di mana skor 1 itu mewakili malnutrisi tingkat sedang dan skor di atas 2 itu mewakili malnutrisi tingkat berat. Kesimpulannya, pasien AB beresiko malnutrisi tingkat berat. Selanjutnya, nutrition assessment atau yang terdiri dari antropometri. Antropometrinya berat badan dari pasien 55 kg, tinggi badan 160 cm, dan status gizinya normal, yaitu 21,48. Dengan normal, standar normalnya 18,5 hingga 22,9. Biokimia dari pasien Hb 11,2 dengan normal 12 sampai 14. Berarti pasien mengalami HB yang rendah. Kalium dari pasien adalah normal, kalsium dari pasien adalah rendah. GDS 156 mg per desiliter dengan normal 75 sampai 115 mg per desiliter, yaitu pasien mengalami GDS yang tinggi. SGOT yang tinggi yaitu yang mana 64 dengan standarnya 37. Selanjutnya SGPT 140 dengan standarnya 42. Berarti pasien mengalami SGPT yang tinggi, albumin 2,0
0,6 mg/sen. Yang normalnya 6-7,8 mg/sen, yang mana pasien mengalami albumin yang rendah. Kesimpulannya, pasien mengalami hiperglikemi ditandai dengan GDS tinggi, anemia ditandai dengan HB yang rendah, SGOT dan SGPT yang tinggi. Klinik tensi 106/48 dengan standar normal 120 sampai 80. Berarti tensi pasien rendah, RR normal, nadi 80 kali per menit normal. Suhu 38 derajat Celcius dengan normal 36 sampai 37 derajat Celcius. Suhu tubuh dari pasien tinggi. Kesimpulannya, ANAB mengalami tekanan darah rendah dan suhu tubuh yang tinggi. Dietary, hasil rekal, energi 30,4%, protein 67,5%, lemak 24,83%, dan karbohidrat 64,7%. Tidak ada makanan pantangan dan alergi. Kesimpulannya, asupan makan pasien kurang baik dilihat dari hasil rekal yang itu di bawah 75%. Pekerjaan sebagai pelajar, dapat kita simpulkan dari asesmen gizi yang dilakukan, ANAB dengan status gizi baik didiagnosa menderita kombustio grade 3 dengan 36% luka bakar. Selanjutnya, nutrition diagnosis, yang mana pertama domain NI1.1 dengan problem peningkatan kebutuhan energi hipermetabolik dengan etiologi katabolic illness dengan sik, demam, luka bakar dengan derajat LB 36%. NI1.4 intake energi tidak mencukupi dengan etiologi peningkatan kebutuhan energi karena katabolic illness atau luka bakar. Dengan sing, hasil rekal energi 30,4%, protein 67,5%, lemak 24,83%, dan karbohidrat 64,7%. NC1.1 kesulitan menelan, etiologinya penyebab mekanis yaitu luka bakar, sulit menelan. NC1.4 perubahan fungsi gastrointestinal akibat penyakit luka bakar, dengan sing data riwayat pasien mengalami susah BAB. NC2.2 perubahan nilai lab terkait zat gizi khusus, gangguan metabolisme dengan sing GDS yang tinggi, HB yang rendah, SGOT yang tinggi, SGPT yang tinggi, dan albumin yang rendah. Nutrition intervention planning atau tujuan dietnya, yang pertama mempertahankan status gizi agar tetap baik, mengusahakan dan mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak, mencegah terjadinya keseimbangan nitrogen yang negatif, menurunkan terjadinya hiperglikemia dan hiperliseridemia, mencegah terjadinya gejala-gejala kekurangan zat gizi mikro. Selanjutnya syarat diet, yaitu memberikan makanan dalam bentuk cair sedini mungkin. Yang kedua, kebutuhan energi dihitung dari pertimbangan kedalaman dan luas luka bakar, yaitu 2.815 kalori. Kebutuhan protein tinggi, yaitu 25% dari kebutuhan total sebesar 140,75 gram. Kebutuhan lemak cukup, yaitu 15% dari kebutuhan energi total sebesar 62,55 gram. Kebutuhan karbohidrat sedang, yaitu 60% dari kebutuhan energi total sebesar 422,25 gram. Vitamin diberikan di atas angka kecukupan gizi, yaitu AKG, yang dianjurkan untuk membantu mempercepat penyembuhan. Vitamin umumnya ditambah dalam bentuk suplemen. Selanjutnya mineral yang tinggi, mineral diberikan dalam bentuk suplemen. Yang terakhir, cairan tinggi 2,5 liter per hari, kehilangan cairan
1,2 liter 2 mililiter per kilogram bebes dikali 24 jam kali persen LB. Tipe diet, yaitu diet luka bakar tipe 3. Bentuk makanan biasa, dan rute makanan melalui oral. Selanjutnya, nutrition intervensi, perhitungan kebutuhan energi. Total kebutuhan energi 25 kalori dibagi per kilogram BB ditambah 40 kali persen luas luka bakar, yaitu 25 kalori dikali 55 kilogram ditambah 40 dikali 36% luka bakar. Sama dengan 1375 ditambah 1440 dengan hasil kebutuhan energi sama dengan 2815 kalori. Protein 20% dikali 2815, yaitu 563 dibagi 4, yaitu 140,75 gram. 20% dikali kebutuhan energi, yaitu 20% dikali 2815 sama dengan 563 kalori. Dibagi 9, yaitu hasilnya 62,55 gram. Karbohidrat 60 dikali kebutuhan energi dengan hasil 422,25 gram. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Rencana monitoring dan evaluasi adalah pertama monitoring asupan makanan dengan melakukan evaluasi makanan yang dikonsumsi yang mengandung energi rendah, kalsium, tiamin, dan cairan yang cukup. Waktu setiap hari, berat badan, melakukan kontrol dan mengetahui apakah diet yang dilakukan berhasil sehingga berat badan dapat meningkat sesuai dengan IMT, sehingga setiap minggu pola makan yang harus dijalani sesuai dengan kebutuhan zat gizi yang telah diperhitungkan dengan pola makan 4 kali makanan sehari utama dan 3 kali sehari makan selingan setiap hari. Baiklah, selanjutnya yang terakhir adalah menu sehari. Makan pagi di sini saya memberikan makan nasi putih, telur dadar, tahu goreng, bening bayam. Untuk makan pagi pukul 8.00. Dengan selanjutnya selingan pukul 10 pagi, bubur kacang hijau. Selanjutnya makan siang jam 13.00. Saya memberikan pasien nasi putih, ikan gabus goreng, tempe bumbu, bening bayam dan wortel, jus nanas. Selanjutnya itu selingan sore, yaitu pukul 16.00. Saya di menu makan sehari diberikan susu dan buah nanas. Susu 1 gelas dan 2 potong nanas. Makan malam pertama pukul 18.00, nasi putih, nila asam manis, tim tahu bumbu tomat, sayur sop. Selanjutnya, untuk makan malam kedua pukul 21.00, nasi putih, telur dadar, dan sayur sop. Yang terakhir selingan pagi, yaitu pukul 5 dini hari, roti bakar dan susu. Roti bakar 3 potong dan susu 1 gelas. Jadi dapat kita lihat jumlah dari seluruh energi 2.666,2 dibagi, kebutuhan 2.815 dibagi dengan 2.665,2 dari jumlah asupan, sehingga didapat persentase 105%.
Dengan selisih 5%, selisih gramnya 149,8 untuk energi. Selanjutnya untuk protein, kebutuhan 140,75 dibagi dengan hasil jumlah energi asupan, yaitu 125,7 dengan hasil persentase 111%, dengan selisih persen 11% dan selisih gram 15,5 gram. Selanjutnya untuk lemak, kebutuhan 62,55 dibagi dengan jumlah 92,5, didapat presentasinya 67%. Selisih persennya min 33% dengan selisih gramnya min 29,95%. Selanjutnya kebutuhan dari karbohidrat pasien 422,25 dibagi jumlah 378,55. Didapat presentasinya 111% dengan selisihnya 11% dan selisih gramnya 43,7. Baiklah. Selanjutnya yang terakhir ini saya lihatkan foto makan siang dari menu makan siang. Di sini terdapat nasi putih, tempe goreng bumbu, ikan goreng, yaitu ikan gabus, menggunakan ikan gabus. Selanjutnya ada sayur bening, bayam, dan wortel, dan minumnya jus nanas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.